Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Namun, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Tiara Aini, Urwatul Wusko, Vera Junior, dan Zulfa Amalia Hashim. Oke, selanjutnya itu ada pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi negara. Yang kedua ada unsur negara menurut hukum internasional. Yang ketiga ada unsur-unsur negara menurut Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Yang keempat ada sistem pemerintahan Islam. Nah, selanjutnya itu ada pengertian negara menurut Robert M. Siever. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan untuk memaksa. Lalu menurut Saad Uspur, negara adalah masyarakat yang mendiami sebuah wilayah dan tunduk pada kekuasaan politik tertentu. Yang ketiga menurut Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mereka berpendapat negara adalah kumpulan masyarakat yang tergabung untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan atas wilayah tertentu dan memiliki batasan yang mereka tempati atas kepemimpinan seorang khalifah atau pemimpin. Nah, yang terakhir nih, menurut bahasa Arab, al-daulat berarti istilah penguasaan negara merupakan alat dan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Unsur-unsur negara menurut hukum internasional. Yang pertama ada wilayah. Wilayah adalah tempat atau sarana dalam melaksanakan pemerintahan. Yang kedua ada rakyat. Dalam hal ini, Al-Quran menyebut masyarakat dengan kata umat. Penggunaan kata umat dalam Al-Quran berkaitan dengan manusia yang mengandung beberapa arti. Salah satunya rakyat. Rakyat adalah suatu jamaah manusia dari berbagai golongan sosial yang diikat oleh ikatan sosial yang membuat mereka bersatu adalah umat yang satu. Yang ketiga ada pemerintahan. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian pemerintahan. Namun, dapat digambarkan bahwa setiap kelompok negara atau wilayah hendaknya memiliki pemerintahan yang berlandaskan prinsip tauhid. Unsur negara menurut Quran Surat Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Unsur negara menurut Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Yang pertama ada al-tamkin atau peneguhan kedudukan, yang berarti adanya kekuasaan atau pemerintah yang hukumnya mengikat.
Yang kedua ada al-ardi atau permukaan bumi. Kata lardi dalam ayat ini diarahkan pada makna negeri atau al-dar. Yang ketiga ada rakyat, yakni para sahabat Rasulullah SAW dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka. Yang keempat atau yang terakhir adalah kesanggupan mewujudkan hubungan dengan negara atau orang lain, yaitu upaya mewujudkan maslahat bagi umat serta mencegah mereka dari kerusakan. Nah, selanjutnya akan ada video ceramah tentang sistem pemerintahan Islam. Mari kita simak ya teman-teman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya seperti apa sistem pemerintahan dalam Islam dan bagaimana cara meraih kekuasaan yang diajarkan oleh Islam. Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, maka berkumpullah sahabat di satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin pengganti, bukan pengganti sebagai Nabi, pengganti sebagai pemimpin Muhajirin dan Ansar. Maka orang-orang Muhajirin mencalonkan Umar ibn al-Khattab, orang-orang Ansar mencalonkan Sa'ad ibn Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Kemudian kata Umar bin Khattab, ada orang yang lebih layak daripada saya, yaitu Abu Bakar Siddiq, yang ketika itu dia saat Nabi sakit, dialah yang diangkat menjadi imam. Maka imam itu dibagi dua, imamatun sughra, imam salat, imamatun kubra, khalifah. Itu signal bahwa inilah orang yang paling layak. Maka sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, musyawarah syura, wa amruhum syura bainahum, orang-orang beriman bermusyawarah. Setelah terpilih Abu Bakar Siddiq, maka sahabat-sahabat pun membaiat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pun membaiat Abu Bakar. Jadi sistem dalam Islam itu yang disebut dalam Quran, wasyawirhum fil amr. Sedangkan Nabi yang dapat wahyu saja pun disuruh musyawarah. Wasyawirhum, bermusyawarahlah engkau dengan mereka. Maka kita pun disuruh bermusyawarah. Jadi sebetulnya nilai mengangkat pemimpin dengan musyawarah itu tertuang permusyawaratan dalam sila keempat. Permusyawaratan, bermusyawarah. Makanya kita dikenal dengan musyawarah mufakat. Karena one man one vote, satu suara, satu orang satu suara, itu tidak adil. Profesor yang cerdas suaranya satu, orang jahil suaranya sama, mencoblos satu. Di mana letak keadilan? Kecuali kalau levelnya begini dianggap suaranya 10, itu bisa ada keadilan. Tapi karena adil itu dianggap sama rata, maka dalam Islam itu pemimpin diangkat berdasarkan syura. Kalau setelah dia terpilih, maka kita pun membaiatnya. Man mata, siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'ah, di pundaknya tidak ada bai'at, tidak ada janji setia kepada pemimpin, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Na'udzubillah. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari ceramah sistem pemerintahan Islam. Dapat disimpulkan dari video ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, bahwa pemerintah yang berdasarkan Islam adalah yang menerapkan syura, yaitu sistem ideal dalam menjalankan roda pemerintahan Islam yang sesuai dengan hukum dasar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, terima kasih. Cukup sekian disampaikan. Semoga